Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya, dan hari ini saya akan sharing tentang yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya, teman-teman. Bodoh amat, Oh ya, kira-kira ada yang tahu? Oh no. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang melihat keistimewaan Monas lebih lengkap di Jakarta. Sebenarnya sebuah bangunan Monas sudah familiar di telinga kita semua, sebab bagian dari sejarah Indonesia dan merupakan tugu kebanggaan bangsa Indonesia. Dan selain itu, kita bisa melihat museum secara langsung, teman-teman. Oh ya, bangunan Monas sendiri dibuat pada tanggal 17 Agustus 1961, teman-teman, dengan ketinggian 132 meter dan diresmikan hingga dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975, teman-teman. Dan Tugu Monas dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan menyala-nyala dari rakyat Indonesia, teman-teman. Luar biasa kan? Oh ya, teman-teman semuanya, sebuah bangunan Monas terletak di Jakarta Pusat, teman-teman, yang sangat strategis, artinya sangat mudah untuk kita kunjungi. Dan untuk teman-teman yang berkunjung ke Jakarta, mampirlah ke Monas untuk melihat perjuangan dari nenek moyang kita terdahulu. Tetapi sebaiknya kita harus tahu apa itu Monas. Monas itu disingkatan dari Monumen Nasional. Monas adalah sebuah bangunan yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Saya ulangi lagi, sebuah bangunan yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Untuk definisinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oh no. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja. Oh ya, sebelum kita mulai proses, sebaiknya akan memulai dari pinggiran sampai dalam atau spiral, teman-teman. Kita mulai aja ya, sebagai berikut. Oh ya teman-teman, ini gedung di depan Monas, dan di depan ada patung kuda dan ada bundaran patung kuda, teman-teman. Dan hari ini sangat ramai sekali. Dan sebelum kita menuju ke Monas ya teman-teman, dan kita coba untuk mengelilingi Monas dari luar dulu, teman-teman. Dari hutan Monas ini ada 4 posisi, teman-teman. Nah, sebaiknya kita akan coba menjelajahi dari hutan 1, hutan 2, hutan 3, dan hutan 4. Dan selesai dari situ, kita akan baru mengelilingi depannya Monas. Depan Monas itu seperti apa, teman-teman? Dan setelah selesai dari depannya Monas, kita masuk di dalam pagar. Nah, kita lihat sekeliling pagar, dan selesai dari itu baru kita naik ke lantai ke dalam Monas. Dan selain Monas kita lihat, dan setelah itu baru ke lantai 2 ke atas, dan itu baru selesai, teman-teman. Nah ya teman-teman, hari ini sangat ramai, dan ini ada pagar yang dua sementara untuk ada tahu acara apa, nanti kita lihat, teman-teman, setelah nanti ketemu dari putaran terakhir dari hutan. Kita cari jalan dulu untuk menuju ke hutan ya teman-teman, dan kita berjalan ya bertahap saja, teman-teman. Kebetulan ini sangat ramai, dan kita lihat sekeliling untuk jalannya di mana ini.
dan mudah-mudahan jalannya ketemu ya teman-teman. Lebih cepat. Nah, kita zoom dulu, kita lihat posisinya Monas seperti apa. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, di atas sana. Karena hari ini cuacanya sangat cerah teman-teman, dan sangat bersahabat. Padahal ini masih pagi teman-teman, sekitar jam 8 lewat lah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini ada mobil polisi, dan sini banyak sekali masyarakat yang kunjung ke Monas hari ini teman-teman. Nah, kita lihat ke belakang teman-teman, kita lihat seperti apa ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Ya, hampir nabrak nih, sepedanya banyak sekali teman-teman. Ya maklum lah, ini emang sosialis untuk ya masyarakat weekend ya, hari Minggu ya teman-teman. Nah, kita coba lewat dari sini teman-teman untuk masuk hutan pertama nih teman-teman. Ya, kita coba lihat seperti apa sih hutannya gitu. Apakah rame atau apakah isinya apa gitu, apakah rumput, apakah pohon, atau apakah kayu, apakah bunga. Dan coba kita lihat secara bersamaan teman-teman. Dan ini luar biasa teman-teman, hutannya tempat orang ya rekreasi ya, hiburan di akhir pekan, dan banyak dimanfaatkan orang untuk berolahraga bermacam-macam. Ada yang bersepeda, ada yang ya apa aja teman-teman yang diinginkan dari orang-orang. Ada yang duduk santai, ada yang ngobrol, ada yang jalan-jalan. Ya, kita nikmatin aja teman-teman. Kita pengen tahu seperti apa nih hutannya Monas. Oh ya teman-teman, Monas itu sebenarnya singkatan ya Monas. Mungkin teman-teman udah tahu lah, Monas itu monumen nasional. Jadi di sini adalah banyak sekali sejarah-sejarah. Nanti di dalam itu ada namanya museum sejarah peradaban dari Indonesia teman-teman. Jadi tidak ada salahnya jika kita pengen tahu Monas itu apa. Nah, kita coba tuh hari ini teman-teman, ikutin video ini sampai selesai. Tidak rugi teman-teman, karena video ini selain kita melihat pemandangan apa yang ada di Monas. Nah, ini ada orang naik kuda teman-teman. Kuda ya, kalau Anda bisa naik kuda teman, keliling Monas naik kuda, asik ya teman-teman. Nah, ini ada yang bermain bulu tangkis dan sebagainya teman-teman. Ada jalan berkeluarga, ada yang sendirian ya, bermacam-macam segi ya, orang lakukan ya sesuai dengan bakat mereka. Nah, betulan ada motor teman-teman. Hari ini banyak sekali karena hari ini terbuka buat umum teman-teman. Nah, ini ada orang latihan keseimbangan sepeda namanya, kalau bahasa sederhana seperti itu ya. Ya mungkin akan ikut lomba atau gimana, saya tidak tahu, hanya urusan mereka itu. Kita menikmatin sebagai pemandangan saja gitu. Nah, ini pemandangan hutan satunya seperti ini teman-teman. Rindang sekali ya, rindang, rapi, bersih ya. Saya pikir ya pantas ya untuk sebagai wisata di tengah ibu kota Indonesia ya, Jakarta lah ya, kita sendirilah. Jadi ini selain hutannya ada manfaatnya teman-teman, banyak sekali manfaatnya. Pertama untuk polusi udara, atau bahasanya untuk sebagai paru-paru ibu kota lah ya teman-teman. Oke, kita lihat ke belakang teman seperti ini, dan ya rotasi lah, kita lihat di sekeliling seperti apa. Kita berjalan teman-teman, step by step ya. Dan teman-teman coba ikutin, jangan di skip teman-teman, karena ini sangat bermanfaat ya. Tadi saya bilang, selain kita melihat keistimewaan dari Monas, di Monas sendiri itu kita ada ilmunya. Selain kita untuk mencari hiburan, rekreasi dan sebagainya, ada ilmunya, karena ada sejarah museum dari Monas itu sendiri. Jadi peradaban Indonesia itu ya dari dahulu kala itu ada
sampai ke era berdirinya sebuah Monas ya teman-teman, atau kemerdekaan Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ini lapangan untuk melihat Monas dan gedung ini sangat luar biasa ya teman-teman. Bagus ya, rapi ya, jarang-jarang ya kita bisa melihat pemandangan ya seperti ini ya, jarang-jarang ya. Mudah-mudahan ya ini menghibur ya, selain hiburan dan juga menambah ilmu pengetahuan ya. Saya pikir ya, kalau teman-teman yang di luar dari Jakarta ya, untuk ke Jakarta butuh waktu ya, kita tidak tahu itu waktunya kapan ya, untuk bisa lihatnya bisa dari video ini teman-teman, karena video ini real ya, actuality ya. Inilah dia ya, bermacam-macam ya teman. Kita lihat Monas ya, inilah pemandangan Port Monas, dan kita coba naik ke atas teman-teman. Itu center, ketika kita naik itu pas center, kalau bahasa teknik itu center tuh sama tengah teman-teman, jadi sama tengah seperti gitu. Kita coba naik tangga. Nah itu ada bapak-bapak itu dia mungkin saya pikir lebih ke berjemur pagi hari. Itu vitamin teman-teman, itu vitamin, kalau nggak salah vitamin apa ya, vitamin D buat tulang kalau nggak salah sih. Kalau salah ya silakan komen ya teman-teman. Udah lama nggak belajar masalah vitamin. Ya, kita coba naik ke tangga step by step. Kita lihat nih pemandangan dari Monas. Kita zoom, ini adalah kolam yang ada di Monas. Ini banyak ikannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka mancing ya, bawa pancing di sini. Selain hiburan bersepeda, naik kuda, naik badminton, lari pagi, jogging pagi-pagi, Anda bisa mancing sini. Ya tapi izin dulu sama petugas yang menjaga Monas. Nah ini teman-teman, duduk sekitarnya kita coba lihat. Kita lihat seperti apa, biar benar-benar kita melihat secara lengkap ya sekelilingnya ada di Monas. Bukan kita datang ke Monas langsung tuju tancap ke Monas, itu nggak real teman-teman, nggak asik sebenarnya. Kita harus lihat dulu sekelilingnya. Kita zoom teman-teman, kita zoom, kita lihat nih. Nah Monas ini Monasnya nih, ini emas teman-teman, emas 24 karat ini teman-teman. Ini luar biasa. Ini ada simbol atau istilahnya teman-teman. Tadi waktu pembukaan saya bacakan bahwa istilah dari Monas itu apa ada ya, di situ saya kasih tahu. Selain hiburan, saya kasih ilmu pengetahuan teman-teman. Walaupun sedikit ya, saya pikir bermanfaat teman-teman. Walaupun ya nama hidup itu dikit-dikit jadi bukit teman-teman. Kalau langsung banyak ntar mental, otaknya nggak bisa terima teman. Kalau bahasanya over the limit ya, kita itu step by step belajar. Simpan. Nah kita zoom, ini perpustakaan nasional. Jadi Monas tuh ya benar-benar ya dikelilingi dari gedung-gedung yang luar biasa saya pikir teman-teman. Lalu lalang banyak sekali orang teman-teman ya. Kita coba turun teman-teman. Ini hutan 1 udah selesai teman-teman. Kita coba untuk menuju ke hutan 2. Nah kita lihat di hutan 2 ini seperti apa, apakah sama saja atau ada keistimewanya atau gimana, kita tidak tahu teman-teman. Kita coba jalan-jalan, kita lihat teman-teman ya. Oke, tapi teman-teman jangan di komen kenapa suka bergerak sana kemari ya. Maklum saya bukan kameraman ahli, saya hanya mencoba untuk merekam sesuatu, belajar. Namanya juga manusia ya. Itu burung teman-teman, dia juga pengen populer, jadi saya coba untuk zoom dia. Populer ya. Ini ada tentara, mungkin dia lagi capek duduk dia, tidak apa-apa ya. Kita lanjut teman-teman, kita jalan, kita coba lewat dari lalu jalan sebelah sini ya teman-teman. Mudah-mudahan jalan ini sesuai dengan yang kita tuju, tepat sasaran lah istilahnya begitu. Kita coba. Ya itu kayaknya ada apa teman-teman, ada jelas ada tong sampah, dan di depan ada seperti rumah, dia tidak tahu rumah apa ini. Kita lihat seperti jelas, kalau yang saya lihat ini kurang lebih kayaknya sangkar burung. Kalau misalnya saya salah tebak, ini burung dara ya, biasanya seperti gitu sih biasanya
ya sangkar burung dara ya, tapi tidak tahu adakah burungnya ya, saya tidak tahu pasti nih. Kita lihat pemandangan saja teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Rindang kan, asik, saya pikir ya menarik ya. Di depan ya pohonnya ada yang besar, ada yang masih kecil ya. Mungkin kalau kecil biasanya pohon itu dia sup makannya tuh kalah, jadi banyak diambil yang besar kan, jatareman. Jadi dia bahasanya, kalau bahasa dulu kerdil ya, karena sup makannya kalah gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini banyak, lumayan ramai juga. Di situ ada tenda, sepertinya tenda tentara ya. Mungkin hari ini ada sesuatu atau gimana ya. Banyak sekali tentara hari ini di Monas ya. Oke, kita lanjut pelan-pelan jalan-jalan teman-teman. Kita lihat sekeliling Monas seperti apa ya. Kita ini belajar ya, pengen tahu di Monas itu apa ya. Inilah kita coba nih dari sekelilingnya dia. Nah, ternyata pohonnya bagus, emang disediakan tempat santai ya, orang duduk, orang jalan ya, ada kursi, ada bangku ya, macam-macam ya. Kalau kita misalnya lagi stressing ya, ketika kita kerja full time waktu 1 minggu ya, saya pikir kalau berlibur di Monas itu saya pikir tidak ada salahnya, cukup tepat juga ya, karena kita terasa hawa hutan itu ada, seperti kita ada di suatu daerah ya. Mungkin saya pikir tidak jauh beda, karena suhunya bagus ya. Kalau rindang seperti ini jelas pasti sejuk ya, sejuk, dan oksigennya bagus ya, buat kesehatan juga bagus. Tapi kalau malam hari tidak bagus teman-teman, karena dia menghirup karbon dioksida ya, karbon dioksida. Ini ada kuda teman. Oke, kita cancel dulu masalah kayak gitu. Ini kuda tadi, kalau kita pengen naik kuda ya kita sewa di sini teman-teman. Kita bisa keliling Monas sewa kuda di sini. Nah, itu mungkin ada pengurusnya. Dan buat harga sih tidak tahu teman-teman. Mungkin jika teman-teman dari daerah liburan untuk main ke Monas ya, pengen capek gitu ya kan, Monas lumayan luas ya, pengen naik kuda bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya kudanya lompat ya selalu sendiri teman-teman. Iya. Ya, kuda harus bisa naik kuda dulu gitu, karena saya tidak tahu ada mentornya atau tidak, atau didampingi atau tidak, saya tidak tahu karena saya belum pernah coba. Ini pertama saya nyoba untuk memberikan edukasi mungkin ya wilayah Monas lah. Nah, ini ada keluarga berjalan. Nah, itu ada tenda ya. Sayangnya saya mungkin ya terlalu cepat kan, bukan ahli kameramen ya. Tapi bukan poinnya itu yang kita ambil, yang penting itu suasananya kan gitu ya. Kalau suasananya kita lihat itu menarik ya, kenapa tidak? Karena kan kalau pakai kamera ahli ya mungkin agak sedikit semut ya, karena mereka terbiasa. Orang bisa karena terbiasa, orang tak bisa karena tak pernah mencoba. Artinya saya mungkin jarang mencoba, mungkin karena seperti ini. Ya tolong dimaklumin aja. Yang penting poinnya, itu yang paling penting. It's okay lah ya. Ya, kita lihat ini gerbang, mungkin pintu masuk ya, pintu masuk buat kita untuk menuju yang melihara kuda teman-teman. Nah, mungkin dari sini kita bisa masuk ke dalam, kita bisa pesan, tanya itu per jamnya berapa, per jam atau per menit atau per detik, saya tidak tahu ya. Mungkin biasanya per jam, kalau per detiknya tidak mungkin, Anda naik udah selesai tuh. Turun lagi langsung bayar, kan enak banget ya. Bisnis itu duit ya. Bukan daun. Jadi duit tidak semudah yang kita bayangkan, bos. Nah, ini Pertamina, gedungnya megah ya, Pertamina. Oke, nah ini pagar luar, pintu masuk juga teman-teman. Jadi kita untuk hutan 2 udah selesai teman. Kita coba mungkin nyebrang ke depan hutan 3 ya. Monas tuh luas ya teman-teman. Hutannya ya
saya pikir cukup luas. Mungkin yang kedua ini luas, yang ketiga kayaknya, yang keempat yang luasnya. Kita coba dulu teman-teman. Udah selesai hutan 1, hutan 2 ya, saya pikir oke lah ya, menarik. Nah ini pintu masuk teman-teman, dan ini hari ini banyak sekali orang masuk karena mungkin hari ini hari istimewa, jadi banyak sekali, ini banyak sekali mobil, ada bermacam-macam mobil ya, ada semua. Oke, kita lihat Monas dulu. Yang kita tuju adalah Monas, jadi kita fokus Monas. Nah kita coba nanti zoom. Nah itu ada mobil tentara teman, mobil tentara. Nah coba zoom seperti apa. Oke, iya menarik ya, karena panas ya, kelihatan panas itu kelihatan ya, kayak seperti uap ya. Nah mobil tentara kita zoom bawah seperti apa ya, banyak, rame. Oke ya, kita coba lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut berjalan sambil menikmatin suasana ya teman-teman. Ini banyak juga pengunjung bermacam-macam. Biasanya motor tidak masuk teman-teman. Mungkin hari ini aku bilang tadi sangat spesial, terbuka, jadi welcome ya, apapun ya, yang penting tertib, rapi, enak dilihat. Ini banyak sekali petugasnya teman-teman, tugas banyak. Nah, ada polisi, ada masyarakat, ada tentara, ada TNI dan sebagainya teman-teman, kumpul di sini teman-teman. Dan kita berjalan mengikuti orang, kita cari jalan untuk masuk ke hutan 3 teman-teman. Kita cari jalan teman-teman. Saya juga tidak tahu di jalannya di mana. Saya coba aja maju dulu, siapa tahu ketemu. Oke, kita jalan step by step ngikutin orang-orang ya teman-teman. Hati-hati nabrak orang ya teman-teman. Ya, karena di sini banyak anak kecil juga, ada yang naik ke sepatu roda, ada yang ya jalan biasa, ada yang bergandengan tangan, bermacam-macam yang suka mereka ya, yaitu hak mereka, karena kita ikutin apa yang kita mau aja. Nah ini ada bis polisi, jadi hari ini banyak tentara teman, jadi poinnya aman lah gitu. Tentara banyak. Ada tentara, polisi dan sebagainya. Nah itu ada bis angkatan akademik, angkatan udara. Nah kalau udara ya, itu ada tulisan Air Forces Academic ya, akademi. Nah kita jalan ke depan teman-teman, kita cari jalan nih, kita masuk hutan nih. Kita coba, itu pohon kurma teman-teman, tapi tidak tahu ada buahnya atau tidak itu. Pohon kurma ternyata tumbuh juga di lahan gambut ya, sebenarnya mungkin gambut dulu ini. Iya, ini ada kelompok berombongan, tidak tahu nih dari mana nih bapak-bapak ini, mungkin dari daerah juga, kunjungan ke Monas atau ada tugas khusus atau tidak tahu saya. Itu mereka, kita seilu aja berpapasan ya. Nah seperti ini kayak jalan Monas teman-teman. Kita coba masuk dari sini untuk hutan 3 ya teman-teman. Kita coba, mudah-mudahan ini jalan sesuai ya apa yang kita inginkan. Kita lihat orang-orang di sekelilingnya, yuk coba ikutin ya jalan yang udah disediakan. Saya tidak tahu apakah ini memang disediakan atau saya tidak tahu. Yang jelas kita ikutin aja jalan, mudah-mudahan sesuai yang kita inginkan. Saya itu kita beracuan sama pagar ya, kalau saya sih itu aja. Kalau pagar ya saya pikir ya benar pasti kalau pagar, karena pagar batas pembatas ya wilayah masuk Monas. Oke, kita masuk ke hutan 3, kita lihat sekeliling. Ini ada parkir, ada, ini hutannya ini kayaknya gede loh ini mungkin usia Monas lah mungkin ya. Ada, nah itu kelapa kecil, dia tidak bisa besar. Kenapa? Karena tidak masuk dapat asupan gizi atau makan cahaya, tidak masuk cahaya dia. Jadi matahari itu tidak tembus. Kalau matahari tidak tembus, maka pohon atau pohon apapun dia tidak akan bisa besar. Poinnya mungkin makanannya dia tuh termakan dari orang lain gitu.
Saya pikir yang saya pelajarin seperti itu tentang pohon. Jadi kalau pohon itu dia tidak ada yang ganggu, dia cepat sekali besar dan dia kelihatan subur dan sehat. Dan jika dia terganggu, dia itu mencoba untuk menjauh biasanya, tapi tetap kalah. Nah, gini adalah gambiran itu KAI, nah, kereta api Indonesia. Jadi itu gambiran ya, kalau mau kereta dari situ bisa teman-teman. Iya, coba kita lanjut lagi teman-teman, jalan step by step ya teman-teman. Ini memang melelahkan teman-teman, tetapi sepertinya terbayar dengan apa yang ada di sekeliling Monas. Karena saya pikir ya bagus ya, kalau saya lihat hutan juga bagus, bersih, rapi. Intinya kita aman lah. Tetapi kalau cuaca atau angin teduh tidak ada, kita aman. Tapi kalau angin ributnya kencang, ya hati-hati, karena pohon itu ada yang tidak kuat sama angin, dia bisa patah ya. Nah, itu bahaya, atau ranting jatuh, itu bahaya buat keselamatan kita teman-teman. Tetap jaga safety pada Anda sendiri. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat dari suasana. Itu ada pohon warna agak kememeran teman. Biasanya ini di Jepang teman. Di Jepang itu kalau musim itu merah ya merah semua gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita coba lihat. Ya, kita lihatin aja orang yang tadi ya. Kita lihat lagi. Oke, kita lanjut. Kita lihatin. Iya, menarik ya teman-teman. Nah, kita coba. Ini ada kolam lagi teman-teman. Kolam. Ya, kita coba zoom. Iya. Ini saya ambil center ya teman-teman. Kalau center itu kita merasa posisi tengah pas, berarti kita posisinya pas. Karena Monas ini bentuknya kotak teman-teman. Jadi 4 sisi. Kalau kita mendapatkan 4 sisi, artinya hutan itu dia ada 4 juga. Sebenarnya hutan ini masih masuk kategori hutan 3 ya. Karena itu apa namanya, kotak itu kotak pertama, kotak kedua, kita baru kotak kedua. Iya, kotak kedua. Oke teman-teman, kita lanjut, kita masuk hutan lagi. Iya, kita masuk ke hutan ini. Hutan, kita liatin, yaitu ada tenda tentara ya. Karena hari ini hari spesial, jadi setiap hutan itu ada tenda buat istirahat, karena mereka mungkin jaganya 24 jam ya mungkin ya. Jadi sebelum mereka udah sedia di sini untuk menjaga. Ya, nah di sini ada yang santai. Ini orang mungkin santai, kecapean atau ngobrol, ataupun mungkin mereka lagi PDKT. Saya tidak tahu teman-teman, itu urusan mereka itu. Saya hanya bertugas untuk melihat pemandangan yang ada di Monas ya, untuk berbagi sama teman-teman yang ada di daerah mungkin belum sempat ke Jakarta ya, untuk mampir ke Monas, dan teman-teman di daerah atau di sekitar Jakarta. Tidak semua orang yang dekat Jakarta pun ke Monas ya. Saya tidak tahu kenapa, karena itu yang terjadi ya. Jadi kebanyakan orang dari daerah itu tujuannya ke wisata Monas, kebanyakan seperti itu. Iya teman-teman, kita hutan 3-nya kita lihat itu luar ya teman, itu area luas. Nah, di depan ini ada jembatan layang atau flyover.
Ya, kita coba maju. Nah, seperti hutan 3 ya teman-teman. Hutan tiganya sedikit ya. Yang luas itu nanti hutan 4. Hutan 4 itu luas banget teman-teman. Iya, karena saya pikir yang paling luas ya. Hutan 3 ini udah hampir mau selesai. Dia sedikit tapi bagus ya. Tetap sama, saya pikir bagus juga. Rapi, bersih, indah. Karena memang dijaga dari penjaga kebersihan. Dia ada petugasnya khusus untuk, karena Monas itu hampir setiap hari orang berkunjung teman-teman. Yang mungkin hari yang paling ramai itu hari spesial, berarti mungkin hari weekend, Sabtu dan Minggu itu ramai. Yang paling ramai lagi mungkin ketempatan hari-hari nasional seperti 17 Agustus, Tahun Baru, itu rame. Atau lebaran yang nggak pulang kampung ya bisa, tapi nggak serame 17 Agustus sama Tahun Baru biasanya. Itu padat ya. Nah, kita lihat ke depan teman-teman. Kita jalan step by step. Di sini sepertinya ada yang berolahraga. Itu ada yang main voli, ada yang main bola kaki, ada yang duduk santai. Nah, ini apa teman? Nah, kopi nih. Kita ngopi dulu nih. Oke, kan lumayan capek juga nih perjalanannya teman-teman. Ya, tapi kopinya nanti dulu teman-teman. Kita selesai tugas kita. Udah selesai tugas kita, ya kita baru ngopi. Nanggung masalahnya. Deadline kita itu sampai finish ya teman-teman. Kita itu harus menjelajahi sekelilingnya Monas sampai ke intinya Monas. Jadi ketika kita melihat ini ya nggak tanggung gitu. Kalau kita melihat nanggung itu rasanya gimana gitu. Jadi kalau kita full time bahasakan dari A sampai Z itu kita puas. Jadi ya tahu. Nah, ini ada mobil polisi dan banyak petugas ya teman-teman. Jadi kita aman lah ke Monas hari ini pokoknya. Nah, ini ada pohon pohon ini ya, kurma itu. Nah, kita zoom ya teman. Kita coba zoom, kita lihat dari sudut ini mas. Nah, kalau bahasa ini sudut ya teman-teman. Karena kita pas sudut, kita ambilnya sudut. Kita lihat, keren ya. Sudut Monas. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini pintu masuk juga teman-teman. Banyak juga yang masuk dari pintu ini teman-teman. Nah, dan ini ada penjaganya, iya. Banyak orang lalu lalang ya teman-teman. Dan di depan rame ya. Ya mungkin ya mereka, ya kita coba lihat juga dari sini teman-teman. Ini sudut ya teman-teman. Sepertinya hutan itu gabungan sana teman-teman. Ini kalau ngelihat dari segi kotak, ini kan kotak nih. Kita ini baru hutan ketiga sepertinya. Ini hutan ketiga ya teman-teman. Ya, seperti gitu. Kita coba teman-teman. Mudah-mudahan apakah ini hutan 3? Apakah hutan 4? Saya pikir hutan 3 ini. Kalau lihat dari Monas ini iya, ini banyak sekali. Permisi dulu buat adik-adik, air panas. Nah, air panas mau lewat, air panas. Hati-hati. Ya, maklumin aja. Ini mungkin adik-adik liburan ya, sekolah. Walaupun hari Minggu ya mereka tetap sekolah lah. Oke, nah ini banyak, ada tenda dari tentara dan ini ada parkiran. Ya bermacam-macam ya teman-teman. Ya kita coba jalan pelan-pelan, nikmatin. Nah, ini hutan pohonnya ini tertata rapi. Ini tanaman mungkin berbeda sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ya, pohonnya tuh besar-besar, dan pun ada yang mungkin lebih tinggi, ada yang ini lebih rendah. Kalau ini agak stabil saya lihat itu. Mungkin waktu tanaman itu benar barang dan hidup pun barang mereka.
berbeda, mungkin berbeda musim, nggak mungkin kalau di depan mungkin musim panas kali ini musim hujan, jadi hidup semuanya. Ya bercanda doang. Hanya kira-kira kita lihat teman-teman, ini bersih ya, rapi ya, saya pikir ya indah ya. Pohonnya itu ya hijau ya, hijau, walaupun tapi udah ada hujan juga sih. Kita belum kategori musim panas ya, karena ada beberapa kali hujan, jadi tetap hijau. Dan daun itu tidak ada yang gugur ya, mungkin adalah satu dua, tapi tetap bersih ya, karena benar-benar dijaga ya, kebersihannya bersih gitu. Enak ya dilihat itu, kayak nyaman gitu, kayak pengen tidur gitu ya. Tapi untung masih pagi kan, nggak ngantuk saya. Kalau siang saya mampir tidur dulu kayaknya. Nah oke, nah itu apa itu di depan itu? Nah kita lewatin aja lah itu kayaknya. Apa, kita lewat jalan pelan-pelan. Iya, nah ini kucing ya, saya permisi kucing ya, saya mau melihat hutan kebanggaan dari Monas ya kucing. Iya, kita coba jalan ya. Oke, kita pastikan ya, kita jalan. Ya bersih ya, rapi, ada yang nongkrong, ada yang ya macam-macam ya teman-teman. Tapi sayangnya satu, kamera saya itu terlalu banyak geraknya ya. Karena belum terbiasa cara untuk mengatur ritme durasi ya, bukan durasi sih, kesemutan dalam bergerak. Ya sebenarnya bisa sih kalau kita beli alatnya, ada alatnya khusus untuk, walaupun kita bergerak itu tetap semut, ada itu emang. Saya pernah megang itu barang ya, karena saya jarang membuat video seperti gini ya, mungkin ya saya pikir coba pakai tangan aja deh gitu. Mencoba, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Nah ini teman-teman, ini benar, ini tadi hutan 3 itu dari batas ini. Iya, ini hutan 3 ya teman-teman. Nah nanti itu hutan 4 itu. Kita lihat nih teman-teman. Kita lihat. Nah ini gedung ya teman. Gedung ini bagus sekali teman. Saya tidak tahu nih gedung apa. Kita coba liatin nanti deh, itu mungkin bisa lihat itu gedung apa, saya tidak tahu. Mudah-mudahan ya kita bisa melihatnya nanti. Ya kita coba dulu teman-teman, lihat Monas dulu. Ini pas center. Nah ini saya pikir, nah itu gedungnya kita pertama tadi teman, saya lihat. Nah kita lihat dulu ini. Ini baca sendiri ya teman-teman. Saya agak bingung nih bacanya. Nah ini juga teman, baca sendiri aja, biar teman tahu gitu loh. Kalau saya yang bacain nggak asik gitu. Nah, kalau teman baca sendiri pasti tahu apa gitu. Ini sejarah ya teman-teman. Nah kita coba lihat ini kolam Monas. Nah ini benar ya teman-teman. Kalau ini artinya benar. Oke, kita lihat. Oke. Iya, kita zoom. Kita lihat ke bawah, kita zoom lagi. Kita lihat keadaannya, ya bagus ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah itu gedung Kementerian Dalam Negeri ya teman-teman. Jadi Monas itu dikeliling gedung-gedung yang istimewa teman-teman. Jadi tugas-tugas perwakilan rakyat tuh banyak di daerah sini. Kan nggak jauh di situ ada gedung MPR ya teman-teman. Jadi pusat pemerintahan tuh dia ya dikelilingi ya pusat pemerintahan ya teman-teman. Jadi istimewa.
Monas tuh sangat istimewa sesuai dengan simbolnya ya, simbolnya dari Monas itu sendiri, kebanggaan dari bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke hutan 4 ya teman-teman. Kita masuk ke hutan 4. Hutan 1, 2, dan 3 udah selesai. Kita masuk ke hutan 4. Hutan 4 ini sepertinya sangat luas ya teman-teman. Luas saya pikir. Kalau feeling saya luas. Kita coba lihat ya pelan-pelan bertahap ya teman-teman. Mudah-mudahan ya kita aman ya. Saya tidak tahu ada apa nanti di hutan ini. Apakah dia tetap indah, rapi, apakah ada hewan atau gimana, saya tidak tahu. Ya ini bagus ya, kita lihat itu ada pemandangannya bagus. Nah ini kita lihat gedung tadi. Ini sepertinya gedung dari Mahkamah Agung teman-teman. MA, ya bener kan. Mahkamah Agung kan tahu kan teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut lagi, jalan-jalan. Ya ini ada pohon ini nggak hidup. Ya saya pikir berat. Karena apa? Karena dia makan itu kalah. Kalau teorinya seperti itu masuk ilmu biologi teman-teman. Kalau dulu sekolah ya belajar biologi, karena sekolah jurusan IPA ya tahulah. Ilmu biologi. Ya masa lalu ya. Kita belajar yang masa sekarang aja. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lihat pemandangan, banyak sekali orang nongkrong. Ya ada orang naik motor ya, tanpa klakson, tanpa apa, tancap gas aja dia. Nggak peduli ya. Tapi no comment ya. Oke, itu hanya intermezzo aja. Kita lihat bersih sekali ya, bersih, rapi ya. Enak ya. Maka gue bilang teman-teman, jika kita lagi stres kerja kan, bahas stressing ya, kita capek dalam bekerja Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu ada waktu ya bolehlah weekend ke sini. Saya pikir yang menarik, bisa melepaskan benak walaupun sebentar ya. Namanya otak tuh perlu namanya asupan-asupan yang saya pikir yang cukup segar-segar ya. Karena pohon kelihatan segar ya, indah, bersih, rapi. Berarti secara otomatis oksigen yang dihasilkan pun enak, bagus-bagus berarti ya. Udara-udaranya itu ya bersih lah, karena banyak dihirup oleh pohon-pohon, walaupun dia dikelilingi oleh kota ya. Ya namanya kalau peribahasa tuh paru-paru ibu kota gitu. Paru-paru, bukan manusia doang yang punya paru-paru bos. Iya. Ya benar, ini hutan 4 ya teman. Ini udah mau selesai teman-teman. Jadi kita lanjut, itu ada acara teman. Tadi kan saya sudah pernah bilang tadi, di depan itu ada seperti pembatas ya. Itu tempat pelatihan tentara. Jadi kita lihat nih, tentara lagi latihan apa nih? Kayaknya saya lihat dari kejauhan nih ya, pakai baju seragam nih teman-teman. Udah tahu nih apa saja nih. Tapi kita coba maju pelan-pelan ya. Kira aman enggak teman-teman? Ya tahu kita maju, kita dicegat nih. Bahaya ya. Agak khawatir ya teman-teman. Ya tahunya ke depan cegat, bahaya ya. Repot urusannya. Kita coba-coba positive thinking aja teman, karena banyak orang-orang, karena hari ini hari baik ya. Saya pikir semuanya baik-baik aja teman-teman. Oke, kita pelan-pelan maju, pelan-pelan, step by step ya. Kita lihat suasana teman-teman. Ya kita lihat suasana, kira aman nggak? Itu kan masalah terlihat itu baju berbaret semua lah bahasanya gitulah. Tentara ya, ada yang seragam, ada sepertinya macam-macam ya teman-teman. Sepertinya hari ini ada hari sangat spesial ya teman-teman. Ya karena hari ini saya pikir ya sejarah buat Indonesia teman-teman. Sejarah terbaru Indonesia, dan saya pun datang sangat spesial hari ini teman-teman.
Karena hari spesial saya cobakan untuk mengambil video teman-teman. Saya paksain teman-teman, walaupun saya nggak terbiasa gitu mencoba ambil pakai tangan seperti apa teman-teman. Wah, hasilnya gini, goyang kiri goyang kanan ya teman-teman. Saya ngelihat aja lucu ya, tapi kita itu belajar. Oke teman-teman, kita lihat seperti apa. Nah, ini bapak ini tentara teman, dia ada ikut campur ya, dia cuma melihatin karena berbeda job desk. Karena yang depan tuh dia khusus kayaknya untuk apa gitu lah, khusus apa saya tidak tahu. Itu ada polisi macam-macam ya, ada cewek, ada perempuan ya, ada laki-laki ya, cewek atau cowok, wanita itu sama ya. Oke, kita dekatin teman-teman. Kira malu gak kalau kita dekatin? Biasanya malu sih. Oke, kita pelan-pelan, tapi jangan dekat banget, kasihan. Jadi kita lihat ada jarak lah gitu, biar sedikit apa ya, saya pikir ya ini dia teman-teman, saya bilang tadi. Ini mereka dalam acara apa, rangka apa saya tidak tahu, tapi ini ada hari ini hari sosial teman-teman. Kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut Monas. Tugas kita udah mendekatin selesai teman-teman, dua keliling hutan ya. Ketika kita masuk ke dekat Monas, artinya kita udah selesai mengelilingi sebuah hutan Monas. Nah, hutan Monas itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian tidak tahu Monas itu ada hutan, nah ini dia. Jadi saya pikir kita tadi dari sini teman, kita muter nih lumayan teman-teman, jauh. Anda bayangkan tuh berapa hektar nih Monas kita putar ini. Oh, no. Nah, kita lihat dari jauh seperti ini teman. Ya zoom, nah seperti ini. Jadi mereka ini ada pelatihan khusus ya teman-teman. Jadi ada acara khusus lah itu. Maka tentara banyak kan, tentara, polisi. Nah ini semua, nah petugas banyak sekali teman. Nah ini Monasnya teman-teman. Jadi kita kembali ke awal teman-teman. Kita mendekatin Monas ini teman-teman. Tujuan kedua kita adalah mengelilingi Monas secara dekat. Tadi kita mengelilingi hutan Monas, sekarang kita mengelilingi dekat Monas. Seperti apa pemandangan kalau dekatnya Monas? Oke, sebelum itu kita coba lihat kiri kanan. Nah ini hutan pertama kita masuk tadi teman-teman. Nah itu hutan kedua, hutan ketiga, hutan keempat. Jadi hutan keempat itu hutan yang paling luas ya teman-teman, yang paling luas. Oke, kita lanjut maju ke depan. Ini polisi ya, kita ke depan aja, santai aja ya teman-teman, nggak usah takut ya. Biasa kita punya job desk masing-masing lah gitu. Oke, kita ke depan jalan. Nah, jangan lupa lihat kiri dan kanan ya teman, karena banyak mobil ya, ada mobil polisi. Karena hari ini hari spesial ya, banyak sekali tentara, banyak kali kendaraan depan Monas. Ya kita juga maklumin teman. Tapi kalau hari-hari biasa, hari 17 Agustus, hari apa itu nggak ada teman. Nah ini bapak ini juara bertahan teman-teman, dia naik motor belum keren ya. Ya mungkin berapa putaran lah. Kalau motor GP dia sepeda GP lah gitu. Sepeda GP ada aja. Bapak itu lari pagi tapi kesiangan gitu ya, suka dia lah, itu hak dia ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah kita mulai start mengelilingin Monas, dekat Monas ya. Jadi setiap kotak itu atau setiap sudut kita zoom Monas ya secara dekat. Nah ini kita zoom ya, set. Nah kita lanjut lagi ke depan teman-teman. Jadi karena Monas itu bentuknya kotak atau segi 4, maka pun kita pun mutunya 4 kali. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak 4. Jadi kita benar-benar tahu tuh. Dan juga sudutnya itu kita zoom juga tuh. Kita foto, kita coba lihat nanti seperti apa. Oke, kita let's go teman-teman. Nah ini bapak ini nih. Ini jangan marah tuh bapak tuh, kayaknya mungkin apa gitu.
Canda ya teman-teman, itu bapak santai ya. Orang hari ini hari santai loh, hari Minggu. Hari Minggu itu hari weekend, hari libur. Libur itu menghilangkan rasa benak yang ada di kita selama kita bekerja satu minggu. Nah itu satunya kita menghilangkannya dengan cara kita lah, cara kita mau yang tahu Anda sendiri. Oke, kita coba zoom Monas, kita lihat ini bentuknya segi empat teman-teman, pas ratanya. Ini kotak pertama teman, anggap aja ini posisi pertama. Kita karena lihat Monas bentuknya kotak teman-teman, bentuk kotak, walaupun bawah itu diukir lah, itu seni. Oke, kita lanjut. Nah ini ada orang juga mutun dari kampung juga nih kayaknya. Kampung mana saya tidak tahu. Dia buat dokumentasi nanti habis itu lihat-lihat sama teman-teman, wah ini saya ke Monas nih bro gitu. Ya, pamer lah ya, itu hadiah lah, bercanda. Just kidding ya. Oke, lanjut ya ke depan. Kita jalan mengelilingi Monas pelan-pelan bersamaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Jadi hari ini banyak sekali teman-teman. Nah ini ibu-ibu ini buru-buru nih, kayaknya punya kepentingan sangat mendesak dia. Ya oke, kita tidak ngurusin dia lah, kita tetap fokus dengan tujuan kita. Kita mengelilingi dekat Monas seperti ini teman-teman. Ada rumput, nah ini sudutnya kita ambil nih, set. Nah kurang pas. Ada rumput, ada pohon yang dikasih pot ya. Jadi kita itu disuguhkan dengan wisata yang sangat luar biasa Monas. Ada rumput, ada jalan, ada pokoknya istimewa. Ada khusus orang jalan. Kalau atas ini teman-teman khusus orang berjalan kaki. Kalau bawah itu sebenarnya jalan kaki juga, tapi kendaraan juga. Nah kalau mau amannya di atas. Takutnya kita itu lihat ke sana kemari, melihat pemandangan, kita tabrak ke kendaraan, itu masalah. Jadi kita ambil aman aja dari atas ini, pas lerengan sesuai yang dibentuk. Karena di depan sini itu ada tumbuhan, ada rumput hijau itu khusus ya. Nah kita lihat sudutnya ya. Sudutnya itu seperti apa? Kita lihatin seperti gini lah teman-teman. Bagus ya, bagus ya. Karena ditata rapi. Karena dipotong, digunting ya, tidak ada tong sampah. Jadi buang sampah pun tidak boleh sembarangan teman-teman, kena denda ya. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Ya tempatnya apa? Sampah. Oke, ini kita lihat dari sudut. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita lanjut. Nah itu ada mobil. Nah itu ada area kita tadi, hutan yang kita jelajahin tadi, hutannya itu dia. Nah masih kurang teman-teman, kurang pas. Kita maju lagi. Kalau pas ini kotak kedua teman, kotak kedua dari Monas atau posisi 2 dari Monas. Nah ini dia teman, kotak kedua. Nah kita zoom ke atas teman, seperti apa? Set. Iya. Kita lihat itu emas Monas teman-teman, emas, bukan mas. Itu mas 24 karat. Iya. Oke, kita lihat yang di bawah. Kita zoom. Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita menuju ke kotak 3. Ya karena Monas itu punya 4 kotak, jadi kita harus ketemu itu, ada 4 kotak itu ketemu tuh, selesai itu urusan kita berarti. Ya kita masih 2 lagi teman-teman. Ini kita menuju ke kotak 3 nih. Kita lihat tapi sekelilingnya seperti apa teman-teman. Dari pemandangannya, dari segi penataan pohonnya, dari segi perhiasan atau tapi tidak ada kembang ya teman-teman. Tidak ditanam kembang, tapi ditanam hanya pot-pot seperti ini, ada pohon ya, seperti mungkin ini pohon awet ya, kayaknya awet, dia tahannya mungkin berpuluh-puluh tahun mungkin ya. Kalau kembang kan mungkin cuma berapa bulan atau bertahun udah selesai dia urusannya, repot gantinya gitu. Jadi ditanam yang sifatnya awet. Nah kita zoom lagi teman-teman, zoom yang
sudutnya saja. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Lanjut. Ya, itu kita lihatin sekeliling-kelilingnya teman-teman. Itu hutan. Ya. Nah, itu tadi kita pernah juga di situ teman-teman. Kita tadi kita mutu juga tuh dari sana, ngezoom juga itu. Ya, seperti itu kita lihat putar-putar. Ya, tidak lupa gitu. Lari gini kok lupa. Ini udah era modern, bos. Iya, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Kita nikmatin, kita selesaikan tugas kita. Kita melihat Monas seperti apa. Nah, ini jadi setiap sudut itu kita coba liatin teman-teman, seperti apa gitu. Jadi kita itu benar-benar puas gitu. Hasrat kita tuh terpenuhi. Karena tujuan kita tuh lihat Monas. Jadi Monas setiap detil Monas kita harus tahu tuh. Wilayah Monas itu apa aja, isi Monas itu apa, inti dari Monas itu apa aja. Jadi kita itu selain, nah ini ada helikopter teman-teman. Jarang-jarang loh teman-teman. Biasanya kan tidak ada teman-teman. Hari ini spesial ya teman-teman. Ada helikopter. Nah, itu gedung tadi teman-teman. Nah, ini kotak ketiga teman-teman. Kotak ketiga dari Monas. Jadi seperti gini. Nah, kita coba zoom. Nah, hampir kena orang. Orang itu nggak ngeliat, ya sudahlah. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita coba lihat komputer ini. Helikopter. Kita lihat heli dulu. Helikopter ini punyanya Angkatan Udara teman-teman. Tadi kan ada bis tadi kan, ada bis Angkatan Udara ya. Ini kita zoom, banyak sekali teman-teman orang berfoto, buat video di helikopter ini. Karena kan jarang-jarang kita bisa untuk megang dari helikopter sendiri, karena kan untuk megang itu kita harus punya kepentingan lah. Karena hari ini kan kepentingan kita ke Monas, kebetulan ada helikopter, ya itu sebuah keberuntungan saja teman-teman. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nanti kita mampir ke helikopternya nanti pas selesai. Itu job desk-nya kita bedain aja. Jadi kita itu tugas utama kita tuh melilingi Monas, melihat keadaan Monas, dan melihat museum Monas, dan melihat dari atas ke bawah Monas, dan melihat sekelilingnya Monas. Nah, oke. Kalau helikopter kan kita nanti bagiin khususin untuk helikopter. Jadi kan tetap aja kita liatin sekeliling karena kena kamera. Oke teman-teman, kita udah mendekati selesai dari kotak keempat Monas. Jadi kita tidak terasa teman-teman. Nah, ini masjid teman, Masjid Istiqlal. Nah, itu menaranya. Jadi kalau lihat di TV itu ini dia teman-teman. Tuh, kalau masuk ke mau sholat ya nyebrang loh ke pintu masuk ke sana. Tapi lihat kiri kanan karena jalan raya teman. Bahaya. Oke, lanjut. Nah, ini tentara jalan-jalan juga, dia pengen menikmatin suasana yang ada di Monas juga dia. Kita coba jalan, kita liatin ada apa. Ini mulai rame ya, mungkin semakin siang semakin rame kayaknya. Coba kita maju terus ya. Ini sudutnya teman-teman, kita selalu tidak ketinggalan sudut, kita selalu coba lihat keadaannya. Selain posisi depan, posisi kotak yang mesti posisi rata kita zoom, dan juga posisi sudutnya kita zoom, kita liatin. Jadi tidak ada yang terlewatkan teman-teman, semuanya sapu bersih. bahasa kerennya sapu bersih teman-teman. Jadi kita benar-benar tahu itu Monas. Oke, nah ini pas sisi ratanya. Jadi ini kotak keempat. Nah, di kotak keempat ini ada keterangan informasi ya, informasi. Jadi informasi kita coba dekat, kita zoom. Nah, nanti biar teman-teman tuh tahu baca sendiri ya teman-teman ya. Ini apa? Ini keterangan dari Monas teman-teman. Jadi informasinya ini atau informationnya ini. Oke, nah inilah keterangannya. Teman baca.
Diingat biar tahu. Oke, selesai. Nah, ini kita udah selesai, ketemu kotak, udah ketemu ke depan Monas. Kita coba masuk ke dalam, teman-teman. Nah, masuk ke dalam itu kan di pagar tuh, teman-teman, nggak bisa masuk kita. Caranya gimana? Nah, nanti saya kasih tahu, teman. Kita lihat dulu, kita zoom dulu nih atas nih, kan seperti apa. Oke, udah selesai. Nah, rumputnya seperti ini, rapi, teman-teman. Pohon-pohonnya rapi. Oke, nah itu teman-teman, itu pintu masuk ke dalam Monas. Nah, itu kan pintu masuk. Nah, kita coba, teman-teman. Jalan pelan-pelan, Tugu Monas Nasional. Oke, ini tempat turunnya tangga. Pelan-pelan, teman-teman. Nanti terpleset. Pelan-pelan kita turun. Iya salah. Itu sama aja sih. Ayo kita turun pelan-pelan, Pak Sopir. Ya, pelan-pelan, nanti nabrak cuy. Oke, kita lihat. Nah, itu harga bayarnya, itu harganya, teman-teman. Masuk itu ada keterangan anak, mahasiswa, dan dewasa. Harga itu ada, teman-teman. Nah, ini terowongannya, teman-teman. Jalan masuk ke dalam, teman-teman. Oke, nah ini kita ngasih ini dulu informasi, dan ini kita ngasih informasi doang, apa nama itu, bahwa kita tuh udah beli tiket gitu. Jadi tiket kita dicek di selain masuk. Nah, kita naik ke tangga, teman-teman, untuk masuk ke dalam. Nah, ini tembusnya langsung ke dalam, teman-teman. Langsung ke dalam, kita lihat seperti apa. Set. Nah, itu ada orang, kita coba naik. Nah, seperti ini, teman-teman, dalamnya. Nah, itu pintu masuk itu bisa dari depan ini, teman-teman, bisa dari atas nanti. Dari tangga ke atas ada. Jadi kita nih tugasnya mengelilingi dalam dulu, teman-teman. Kita keliling dalam dulu, kita tidak masuk dulu di situ. Nanti kita masuk, kita selesai, kita kelilingi seperti kotak juga, teman-teman. Seperti apa sih dalamnya pagar ini gitu. Apa aja sih isinya gitu. Kita coba. Ayo, teman-teman, kita liatin. Nah, ini ada patung, teman-teman. Patung sejarah masa lalu. Nah, ini air. Nah, ini ada dikasih sejenis kolam kecil. Dan ikannya banyak, teman-teman. Nah, ikannya banyak kelihatan kan ikannya. Lalu lalang ya. Nah, mereka juga pesta, teman-teman. Pesta, nggak tahu pesta apa mereka. Pesta. Kalau kita kan pesta menikmatin hari libur nih. Kalau mereka pesta apa saya tidak tahu. Kalau ada tahu bahasa itu ya, bahasa ikan ya, silakan kasih tahu. Komen di bawah. Nah, itu ada burung apa terkutut sepertinya ya. Iya, teman-teman, kita jalan. Nah, ini banyak sekali patung. Ya, ini mengingat sejarah masa lalu, teman-teman. Nah, ini masa lalu kita peradaban Indonesia seperti ini, teman-teman, dulu. Peradabannya kita berkembang step by step seperti inilah kehidupan masa lalu dahulu kala. Nah, ini di patung macam-macam lah gitu. Yang tahu ya silahkan komen patung apa gitu. Nah, itu pintu masuk, teman-teman. Kalau kita tadi masuk, langsung kita masuk. Tapi kalau kita masuk dari atas nanti bisa bebas lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bapak ini bawa keris aja, mau ngapain nggak tahu deh, ngajak berantem nggak tahu saya. Bapaknya kayak ngerti saya. Oke lah. Oke lah, kita jalan, lanjut aja kita. Tujuan kita ngelilingin dulu lah. Oke, siap. Kita keliling dalam pagar ya. Seperti apa sih dalam pagar Monas? Nah, saya bilang itu Monas bentuknya kotak. Nah, lihat aja kotak, teman-teman. Jadi di straight lurus. Nah. Oke. Nah, dalam pagar Monas itu seperti gini, teman. Kita lihatin. Nah, tetap ada namanya pohon, dikasih pot tadi. Ini pohon kecil, potnya. Ini pohonnya awet loh kayaknya. Memang awet, tahan panas. Pertama mungkin tahan panas dan juga awet ya. Usianya panjang gitu. Mungkin ya, saya pikir seperti gitu. Nah, tadi kelihatan tangan saya, teman-teman. Nah, tangan saya lagi nih. Tangan saya tuh agak jahil dikit ya. Kenapa tuh tangan saya segitu? Tapi nggak apa-apa lah. Menghibur, teman-teman. Kita lihat di depan tuh ada apa. Biar kita itu tahu semua gitu.
Monas itu seperti apa, dalam luarnya ketahuan gitu. Nah, kita liatin, ternyata di sekelilingnya pagar Monas itu ya diisi semuanya patung ya, patung, dan juga mungkin ada aliran air, kolam kecil buat ikan. Nah, ini mengingatkan sejarah masa lalu Indonesia seperti ini dahulu kala, teman-teman. Jadi gitu. Jadi kita itu ketika melihat ini kita ingat bahwa perjuangan dahulu kala itu ya seperti gini nenek moyang kita gitu. Jadi kita tidak lupa dari mana peradaban kita gitu, atau asal usulnya kita. Oke teman-teman, kita coba naik ke atas itu ya, atas itu. Tapi sebelum kita coba dulu ke depan sana sampai pas kotak ya teman-teman ya. Kalau depan itu artinya udah pas nih per kotak, kita liatin semuanya sepertinya patung ya teman-teman. Memang disialis mungkin patung ya untuk di dalam pagar itu sendiri ya. Oke, kita liatin ya, macam-macam ya, ada yang duduk, ada yang macam-macam lah, saya bingung ya, suka mereka lah itu. Ya, kita cuma melihat ya, tapi kita tetap belajar lah, belajar mengingat ya, mengingat dari sejarah biar kita tidak lupa. Oke, kita coba naik ke atas teman-teman. Oke, kita naik tangga satu step by step, tapi jangan lupa berpegangan teman-teman, kalau takutnya anginnya kencang. Kalau kencang kan tahu sendiri, bisa melayang loh. Oke, ini dia sambungan dari, jadi ketika pagar naik ke sini teman-teman, ini banyak sekali Pak Peteduh gitu. Nah, kita bisa melihatin sekeliling Monas itu dengan mudah gitu. Kita melihat hutan-hutan Monas itu dengan mudah, itu kan terbagi teman-teman, kelihatan kan, season 1, posisi 1, posisi 2, posisi 3 gitu. Jadi hutan Monas itu ketahuan kita, jadi ada jedanya di setiap posisi, biasanya dikasih kolam gitu, kolam atau jalan. Nah, kita kelilingin ini dulu teman-teman, kita kelilingin, kita liatin biar nanti teman-teman pun kalau melihat video ini puas gitu, oh ternyata seperti gini gitu loh Monas itu. Dan jadi ketika teman-teman ke Jakarta jadi tertarik pengen mampir ke Monas ya, karena Monas ini milik rakyat teman-teman ya. Monas itu adalah Tugu Monas, monumen nasional. Nanti di dalamnya ada museum itu adalah isinya sejarah-sejarah peradaban Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman bolehlah, sebenarnya wajib melihat ya sebenarnya, kalau yang deket atau sempat ke Jakarta ya bolehlah ngelihat, nggak rugi teman-teman. Ini sangat bagus, sangat baik dari segi pemandangan, segi dari kebersihan, dan ya tempat santai rekreasi ya, saya pikir bagus ya. Dan juga biaya juga murah ya teman-teman ya, saya pikir murah ya, jadi nggak nguras kantong gitu loh. Jadi kita mengeluarkan uang cuma mungkin tadi dewasa berapa ya, kita anggaplah, karena kan tidak setiap hari ataupun tidak mungkin setiap tahun, karena untuk mampir ke sini itu biasanya, atau untuk bisa masuk ke dalam itu keberuntungan teman-teman, karena dia kalau rame jam tutupnya cepat, jadi kita nggak kebagian masuk. Nah seperti gitu teman-teman ya. Ini bermacam-macam nih, ada lagi santai duduk,
ngobrol, lari, ya suka mereka. Nah itu kena kecapean tadi. Tapi enaknya adem di dalam, ya seperti itulah teman-teman. Jadi kita sebelum masuk ke dalam, kita coba lihat keadaan dulu teman-teman, biar puas. Ya seperti gini, nanti supaya teman-teman itu oke, kita masuk ke dalam teman-teman. Kita masuk ke dalam, kita liatin seperti apa. Nah turun tangga. Nah ini teman, Museum Sejarah Nasional. Inilah dalam Monas. Jadi pertama itu kita wajib lihat ini dulu nih, sejarah nasional. Nah, jadi kita wajib lihat ini teman-teman. Nah, ini dalamnya. Di dalamnya ini nanti setiap karena Monas bentuknya kotak teman-teman. Jadi setiap posisi rata itu diisi oleh sejarah-sejarah. Kita nanti lihat satu persatu ya teman-teman. Tapi sebelum melihat satu persatu, kita lihat dulu keadaan. Karena Monas semakin siang, semakin ramai teman-teman. Nah kebetulan saya masih kategori pagi ya. Ini udah mendekati jam 9. Ya saya pikir masih pagi. Kalau jam 11, 12, 1 tuh mulai ramai teman-teman. Oke, kita coba. Kita coba start dari mana nih teman-teman untuk melihat sejarah ya. Itu sinar ya teman. Sebenarnya itu pintu masuk, karena dari sinar ya kelihatan. Kita ambil kamera ya seperti gitu teman-teman. Jadi pancaran itu tajam sekali ya, cahaya ini keluarin. Three, two, one, go! Kita coba keliling-keliling dulu teman-teman. Kita coba. Habis itu baru kita ngelihat satu persatu dari sejarah ya. Nanti kita teman-teman coba baca sendiri ya nanti. Itu kan saya coba liatin, ada keterangannya. Nanti teman-teman coba liatin aja, baca ini sejarah apa, peradaban apa gitu. Tidak rugi teman-teman, karena inilah sejarah nenek moyang kita dulu untuk merebut kemerdekaan atau peradaban perkembangan dari bangsa Indonesia seperti gini teman-teman. Nah itu yang duduk santai itu capek teman. Karena Monas itu ya luas, saya pikir ya luas. Kalau jarang olahraga, tiba-tiba kunjung ke Monas, terus jarang istirahat, ya saya pikir ya tahu sendirilah. Jadi harus diimbangin istirahat ya, biar tetap sehat gitu. Ada lampu teman-teman, lampu atas, lampu samping, kita terang ya. Tapi kalau di dalamnya agak silau ya teman-teman. Tapi jangan pikirkan silaunya teman-teman. Yang penting kita tuh tahu poinnya intinya itu yang kita pengen di dalam Monas itu ya
museumnya itu teman-teman, sejarahnya itu yang paling penting. Nah di sini selain lampu ada museum, kita kalau kehausan ada tempat beli minum teman-teman. Itu nanti uang kertas bisa dimasukin, harganya berapa nanti lihat ada labelnya harga di situ teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah ini dia, ini teman, kita tinggal masukin aja duit kita berapa, harga yang berapa kita masukin, nanti keluar sendirinya. Oke teman-teman, kita coba langsung ke melihat sejarahnya aja ya. Kita nyari posisi yang paling tepat, nanti ketika kita muter pas ketemu gitu. Lumayan teman-teman, capek banget ya. Ya demi teman-teman semuanya ya, saya coba. Ya pertama kita coba dari sini dulu, karena di sini dia sendiri. Nah ini teman-teman, sejarah dulu seperti gini teman-teman. Ini kita baca keterangannya, ini keterangannya teman-teman. Nah itu ada tuh. Nah ada bacaan ini lebih dekat kan, tempat tingkat tinggi ke 10 apa itu, ada tulisannya. Nanti teman-teman tinggal baca, nanti tinggal lihat gambarnya seperti gini, terus tulisannya seperti gini, jadi nyambung. Itu dari bendera beberapa negara. Nah ini kita baca lagi teman-teman, ini terangnya integrasi timur 1976. Nah ini teman-teman, seperti gini dia, dahulu kala masih begini teman-teman. Jadi ada meja, ada makanan ya. Zaman dulu masih ya seperti gini teman, biar jadi teman-teman tahu. Nah oke, kita mulai sejarah pertama, kita lihat sini. Nah ini Makassar. Oke, nah ini bahasa Indonesianya, Perang Makassar. Nah ini bahasa Inggrisnya, kita lihat bahasa Indonesia aja. Armada. Nah ini kapalnya ini. Dahulu kapal kayak gini teman-teman, jadi kendaraannya itu dahulu kala. Ini Sunda Kelapa. Nah masih pakai layar, zaman dulu nggak ada mesin, jadi ngerakin layar itu ya pakai ini. Nah itu dia, kain kayak gitu nih, Jayakarta ya. Kita liatin peranan sementara dalam persatuan bangsa. Nah ini teman-teman, kita lihat ya, orang dahulu kala kayak gitu teman-teman. Nah ini orang Cina teman-teman. Bangunan saya tidak tahu. Nah orang dahulu kala tuh kayak gitu teman-teman. Mereka itu masih pakai layar kalau istilahnya, karena nggak ada mesinnya itu kalau nggak salah ya. Nah, zaman dulu seperti gini. Itu prajurit teman-teman, megang tombak, megang panah, itu prajurit itu. Nah ini dia, itu ini mereka sembahyang kayaknya.
Nah ini, nah itu orang zaman dahulu tuh teman-teman. Jadi seperti gini, kehidupan dahulu kala tuh kurang lebih seperti gini. Ini menggambarkan saja. Jadi mereka tuh kerjanya gini, seperti gini. Oke, lanjut teman-teman. Ini teman-teman Borobudur ya teman-teman. Nah, jadi dahulu kala itu kayak gini nih. Lanjut teman-teman. Ini Sriwijaya. Abad ke-7 sampai ke abad ke-13. Nah, Sriwijaya ini nah. Dahulu kala nih. Ya di Palembang ya. Peradabannya. Pakai layar orang dulu. Nah, ini foto manusia purba nih kayaknya. Nah, jadi dulu teman-teman kayak gini tuh. Bentuk diri sebelum sempurna tuh seperti gini dulu nih manusia purba nih. Purba. Nah, seperti gini teman-teman. Jadi teman-teman lihat-lihatin aja nih. Agak jelas dikit lihatnya ya. Jadi dulu mirip seperti gini nih. Ya. Oke. Nah, ini dari bahkan musyawarah lah mungkin ini. Musyawarah ini. Seperti gini teman-teman. Dahulu kala tuh kayak gini. Oke, lanjut teman-teman sampai selesai gitu. Nah, ini saya tidak tahu nih yang baring itu siapa. Ini dahulu kala teman-teman. Tempat kamar tidur, lemari, kursi, korden, seperti itu teman-teman. Jauh dahulu kala. Nah ini Monas teman-teman. Nah dulu kala kayak gini teman-teman. Nah ini orang, lihatin teman-teman. 1 Oktober ya. Ini lubang buaya kayaknya. Nah, Irian Jaya. Nah, ini Irian Jaya nih. Seperti ini. Oke, lanjut teman-teman. Pemilihan umum pertama teman-teman. Nah, pemilihan umum itu seperti gini dulu. Nah, tempat letak suaranya. Jadi teman-teman biar tahu tuh perkembangan zamannya. Dahulu kala kayak gini. Nah, ini apa nih? Enggak kelihatan ya. Nah, ini sidang masyarakat lah ini kayaknya. Ya, musyawarah lah ya. Berpidato. Ini tata kota nih. Jadi kayak gini teman-teman. Dulu tuh belum ada kota teman-teman. Jadi dirata dulu. Perencanaannya seperti gini. Tata kotanya dahulu kala ya teman-teman. Jadi bersyukur ya teman-teman ya, kita udah menikmati yang sudah ada gitu. Jadi yang paling berat itu merintis ya teman-teman. Merintis itu terasa sekali teman-teman, dari nol.
Nah ini teman-teman, peradaban Indonesia tuh kayak gini dulu teman-teman ya. Orang besar pakai celana pendek teman. Oh no! Nah seperti gini tentara. Jadi kurang lebih seperti gini ya teman-teman ya. Gambarannya seperti gini lah. Nah, Sudirman begini. Masyarakat dulu kayak gini teman-teman. Gambarannya jadi kurang lebih ya simulasi kayak gitulah kurang lebih ya. Dahulu kala kayak gini orang-orangnya, keadaan kehidupannya gitu. Ini gereja nih, orang Kristen nih, gambar salib. Ini pohonnya yang hidup ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah ini perang nih, orang Surabaya perang nih, Surabaya. Nah ini ABRI. Mereka baris berbaris itu Borobudur kayak namanya. Nah ini orang rapat dahulu kayak ini nih, rapat mengesahkan undang-undang. Dahulu kala kayak gitu. Belum ada AC teman ya, jangan nanya AC. Kipas angin pun belum ada. Cuma ada lampu aja bersyukur gak ada itu. Nah nih proklamasi pertama nih bacaan ya. Jadi seperti ginilah simulasinya. Nah ini oke, lanjut lagi teman-teman. Nah ini kerja paksa teman-teman. Kerja paksa, dipaksa kerja gitu, disiksa. Orang kerja disiksa. Itu rapat. Nah ini jadi teman-teman baca itu keterangan itu, baca jadi lihat ini nyambung apa gitu. Nah ini kan ada nih tulisannya.
liatin videonya, liatin orang-orangnya. Jadi ini gambaran, ada tulisan keterangan. Simulasinya seperti gitu. Orang-orangnya, areanya, lingkungannya, ya seperti gitu. Jadi peradaban kita tuh ya luar biasa gitu. Jadi teman-teman nih, nah ini orang dahulu kala tuh kayak gini. Kalau rapat tuh kayak gini. Tuh masih ada tuh tengkorak itu masih ada, sama sekarang masih ada tengkorak itu. Rapat-rapat juga masih kayak gini. Nah jam tuh jam-zaman dahulu kala masih ada sampai sekarang jam itu. Oh my god! Ini 1912 ya. Muhammadiyah. Itu ada tulisan Muhammadiyah, belajar lah intinya, taman siswa. Nah zaman dulu sekolah kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang sekolah enak ya, syukur ya. Kayak kalau zaman dulu sekolah kayak gini teman-teman. Ini taman siswa. Ya bersyukur lah. Kalau zaman sekarang udah bersyukur, semuanya ada gitu. Nah ini kebangkitan nasional nih. Nah sidang terus yang ditampil, kita sidang terus nih. Orang secara diskusi dulu kayak gini nih, menyampaikan pendapatnya. Lanjut lagi teman-teman. Nah ini apa, Hari Kartini, Ibu Kartini ini. Kita lihat nanti keterangan bacanya ya. Ya seperti gini. Kartini ya, benar. Oke lanjut teman-teman. Ini gereja. Kegiatannya seperti gini. Lanjut teman-teman. Ini tanam paksa. Ya disiksa ya teman-teman. Dipukul, diikat, ya kayak gini noh teman-teman. Liatin noh. Simulasi zaman dulu tuh kayak gini. Jadi untuk nyari sesuap nasi pun berat. Nah kalau kita era sekarang kayaknya, nah ini nih pertempuran nih teman-teman. Nah ini juga nih, perang juga teman-teman. Singamaraja, ini orang Medan kan. Singamaraja. Ya zaman dahulu itu masih ada perang. Ini Aceh nih, perang Aceh 1803, nah Aceh nih, Mengelimbangan nih.
Nah ini nih orang pakai meriam. Kalau misalnya kapal-kapal gini dulu pakai meriam. Ada yang pakai senjata nembak gitu, yang punya senjata. Ada yang bawa tombak, bawa pedang, ya macam-macam teman-teman. Kayak zaman dulu ya, bukan seenak zaman sekarang teknologinya. Kita lanjut lagi teman-teman. Imam Bonjol. Jadi nah ini nih yang Imam Bonjol tuh yang baju putih itu teman-teman. Bukan baju putih, ya serba putih. Nah serba putih itu. Nah itu Imam Bonjol teman-teman. Tuanku Imam Bonjol. Ya dahulu tuh kayak gini teman-teman. Nah itu tadi Perang Nugoro, Pangeran Diponegoro itu naik kuda teman-teman, baju putih. Nah, orang perang zaman dulu kayak gitu teman-teman. Ini Patimura. Nah perang nih seperti ini. Nah itu benteng kalau bahasanya. Jadi kalau perang zaman dulu tuh ya kayak gini, naik benteng, ditembak, dipanah, ditombak, macam-macam. Bergelantungan orang meninggal zaman dahulu. Jadi zaman dulu itu orang meninggal pun tidak begitu berharga seperti era sekarang, aja berbeda lah. Jadi peradaban manusia itu dahulu kala. Oke teman-teman, selesai. Kita coba ke atas kayak teman-teman. Jadi kita di dalam udah selesai. Kita melihat semua suasana di dalam sudah kita lihatin. Kita naik ke atas dan coba lihat di lantai 2 teman-teman. Kita naik tangga. Oke, ini lantai 2 teman-teman. Lantai 2 kita lihat pemandangan yang ada di kota Jakarta. Ini walaupun lantai 2 ini bagus teman-teman. Jadi kita bisa melihat kota Jakarta itu ya cukup jelas. Jadi kita udah di atas pohon nih. Kalau udah di atas pohon tuh kita bisa melihat lebih jelas karena bangunan-bangunan yang ada di kota Jakarta. Ya seperti yang kita lihat sekarang nih. Ya seperti gini. Jadi kita itu bisa leluasa untuk melihatnya. Karena hampir setara ya. Karena kita udah di atas pohon. Kalau di bawah itu masih dihalangin pohon. Nah ini, yaitu kalau bilang Masjid Istiqlal tadi itu Istiqlal. Ya bangunan megah-megah ya. Hal itu gedung Mahkamah Agung. Luar biasa. Kita coba maju ke depan dan kita lihat sisi-sisi bawah ya teman-teman. Jadi biar benar kita ngelihat, selain lihat pemandangan sisi kota, kita lihat juga sisi bawahnya. Biar fair gitu. Ya ini banyak sekali orang ya teman-teman. Karena udah lumayan panas teman-teman, jadi orang banyak berpilih berteduh. Nah, ada yang berfoto, berpose, bermacam-macam lah bergayanya. Nah itu kita kelihatan mobil, banyak sekali kendaraan, sangat luar biasa karena hari ini itu hari istimewa. Jadi banyak sekali tamu yang berparkir di tempat Monas ya. Ya tugas kita tuh ngelihat keadaan wilayah di sekitar itu, banyak sekali orang jalan-jalan ya bermacam-macam ya. Ada yang ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan ya. Tergantung yang dia mau menuju apa gitu. Nah itu depan itu
gedung perpustakaan yang pertama kali kita lihat tadi teman-teman. Kita lihat secara jelas teman-teman, biar kita bisa kelihatan semuanya. Jadi ketika kita itu benar-benar puas gitu. Nah, itu helikopter tadi teman-teman. Kita coba pelan-pelan melihatin, menyelusurin ya dari pagar atas nih teman-teman. Kita coba liatin ya, benar-benar ya, kita lihat juga dalam ya. Kita coba ke atas teman-teman. Sebelum kata kita coba dulu lihat di sini. Itu parkir banyak. Ya, kita coba jalan lagi. Kita coba ke depan atas dulu, mau naik ke atas teman-teman. Ya, ini nunggu teman-teman. Nah, ini tempat kita lagi masuk. Nah, ini Cawang Puncak ya, ruangan kemerdekaan. Nah, ini dari atas teman-teman. Sekeliling atas segini. Atas itu dipagar teman-teman, karena angin di atas sangat kencang teman-teman. Jadi dipagar gitu. Oh my god. Jadi kita bisa melihat kota Jakarta tuh dengan leluasa teman-teman. Jadi makanya dibilang jantungnya Jakarta tuh ya Monas. Kita bisa melihat seluruh kota Jakarta kayak gini. Nah, kita bisa melihat keseluruhan ya Jakarta. Dan karena kita di sini ada teropong juga teman. Kalau misalnya teman-teman pengen teropong itu ada, pengen nge-zoom ngelihat lebih jelas gitu, bangunan apa gitu, itu bisa teman-teman. 3, 2, 1. Nah, ini kita lihat Monas itu kayak gini emasnya itu. Nah, di atas tuh kayak gitu lah. Nah, itu kan pagar tadi di dalam teman-teman. Nah, ini pagar atas tuh kayak gini teman-teman, di atas Monas. Nah, ini Monas teman-teman. Ini emas. Nah, ini bawah teman. Kalau bawah itu seperti ini orang ramenya, bermacam-macam ya teman-teman orang. Nah, ini Monas kita lihat dia berputar ya teman. Bentuknya itu kita lihat putaran Monasnya teman-teman. Nah, berbentuk apa gitu. Ini kan berputar nih Monas pelan-pelan. Kita lihat ini ya, sampai 360 derajat dia berputar. Jadi benar ketemu gitu. Kita lihatin ya, desain kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk melihat keistimewaan Monas sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas, dan harapan saya bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf dan silakan komen di bawah sini supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.